Politik sering dikait-kaitin sama urusan kotor, tipu-tipu, dan drama lainnya. Tapi lo harus ngerti bro, politik itu bukan cuma urusan para politisi aja, tapi juga urusan kita semua. Kalau orang jujur itu masuk politik, mereka bisa jadi pahlawan buat kita. Bayangin aja lo lagi kesel sama aturan yang gak adil atau kebijakan yang gak masuk akal. Nah, kalau orang jujur masuk politik, mereka bisa jadi suara kita, suara yang beneran didengar. Mereka bisa bikin aturan yang lebih masuk akal dan kebijakan yang beneran membantu kita. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas alasan kenapa orang jujur harus ngejar kursi politik. Jadi, stay tune bro. Lu pasti sering dengar politik itu kayak tempatnya para politisi main. Bener gak bro? Tapi gue mau ngasih tahu nih, politik itu bukan cuma urusan mereka aja. Jangan sampai kita mikir, ngapain gue ikut campur urusan politik? Kan ribet. Nah, ini nih, orang yang jujur itu seharusnya ngejar kursi di dunia politik. Politik itu kan nyentuh kehidupan sehari-hari kita, ya nggak? Dari aturan-aturan sampai kebijakan yang mempengaruhi cara kita hidup. Nah, bayangin aja kalau orang-orang jujur yang masuk politik. Mereka bisa jadi suara kita yang sebenarnya. Mereka bisa kasih tahu para politisi kalau ada hal-hal yang nggak kita setujuin atau bikin aturan yang bikin hidup kita jadi lebih baik. Jadi, kita nggak boleh cuek dan mesti dukung mereka yang mau berjuang buat kita di dunia politik. Bahkan, kalau lo orang yang jujur dan lo males mikirin politik, coba deh pikirin lagi bro, karena negeri ini butuh banget orang jujur. Oke, gue anggap lo udah tahu kalau politik itu bukan cuma urusan politisi. Nah, sekarang kita mau masuk ke poin kedua yang gak kalah pentingnya nih, yaitu kejujuran. Lo pasti sering dengar politik itu kotor, banyak tipu-tipu dan korupsi sana-sini. Nah, ini alasan kenapa orang jujur itu penting banget buat masuk ke dalam dunia politik. Bayangin aja lo capek lihat politisi yang gak jelas, yang lebih ahli bohong daripada bikin kebijakan bermanfaat. Nah, orang jujur itu bisa jadi kayak penyaring di kolam kehidupan politik. Mereka bawa kejujuran, integritas, dan nilai-nilai kebenaran ke dalam pesta politik yang seringnya kacau. Ketika orang jujur ini masuk, mereka jadi contoh buat yang lainnya, bahwa politik itu nggak harus selalu kotor. Mereka bawa energi positif bro, dan membuktikan kalau perubahan itu mungkin banget asal ada kejujuran. Jadi jangan heran kalau banyak yang lihat orang jujur sebagai penyegar di tengah padatnya drama politik. Dan gue yakin dengan hadiran orang jujur di politik, kita bisa bangun budaya politik yang lebih bersih bro. Kita sering dengar kan, masyarakat udah pada bosan sama politisi yang gak jelas, yang cuma janji doang tanpa aksi nyata. Nah, orang jujur di politik bisa jadi kunci buat bangun kepercayaan kita lagi terhadap pemerintah. Kita tahu kalau nggak semua politisi itu sama. Kita tahu kalau masih ada yang peduli sama kepentingan rakyat, bukan cuma urusan kursi dan kekuasaan doang. Kalau orang jujur itu aktif di dunia politik, mereka bisa jadi jembatan buat ngehubungin pemerintah sama masyarakat. Mereka bisa jadi suara kita yang nyampe ke telinga pemerintah. Dan yang paling penting nih, mereka bisa buat kita percaya lagi kalau pemerintah itu ada buat kita, bukan cuma buat diri mereka sendiri. Jadi, kehadiran orang jujur di dunia politik itu bisa jadi obat buat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka itu kayak pegangan buat kita, biar kita nggak kecewa terus sama dunia politik. Dan kita butuh orang kayak gitu buat bangun kepercayaan yang mungkin udah terkikis. Kita ibaratkan kalau dunia politik itu kayak taman bermain. Terus ada beberapa anak yang selalu dapat mainan lebih banyak, sementara yang lain cuma bisa ngeliat. Nah, orang jujur di politik itu bisa jadi penjaga taman bermain ini, yang pastiin semua anak punya hak yang sama. Dalam konteks politik, keadilan sosial artinya semua warga negara punya hak yang setara, tanpa pandang suku, agama, atau background ekonomi. Orang jujur ini bakal berjuang keras buat bikin kebijakan yang benar-benar merata. Gak ada lagi yang diuntungkan sementara yang lain dibiarkan kesulitan. Selain itu, keadilan ekonomi juga jadi kekhawatiran utama mereka. Banyak banget yang ngeluh soal kesenjangan ekonomi yang merajalela kan? Nah, orang jujur ini bakal berusaha ngelurusin itu semua. Mereka bakal punya fokus buat menciptakan kebijakan yang benar menguntungkan semua lapisan masyarakat, bukan cuma segelintir orang saja. Dengan hadirnya orang jujur di dunia politik, kita bisa punya harapan buat kehidupan yang lebih adil bro. Sekarang kita ibaratkan kalau politik itu seperti dapur besar negara, dan orang jujur di politik bisa jadi chef handal yang fokus bikin hidangan enak buat semua orang.
Orang jujur ini punya komitmen kuat buat bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar ngejaga kesejahteraan rakyat. Mereka nggak bakal buat keputusan yang cuma menguntungkan sekelompok kecil, sementara mayoritasnya ngerasain kesusahannya hidup. Kesejahteraan rakyat bukan cuma soal uang bro, tapi juga soal pendidikan, soal kesehatan dan fasilitas umum yang memadai. Orang jujur di politik bakal berusaha bikin kebijakan yang merata, yang benar-benar ngebantu semua orang untuk bisa hidup lebih baik. Jadi kalau orang jujur yang masuk politik nih, mereka kayak jaminan buat kita bahwa pemerintah peduli sama nasib kita sehari-hari. Mereka nggak akan main-main soal kesejahteraan rakyat. Jadi kita bisa lebih yakin bahwa kehidupan kita bakal diperhatiin dan ditingkatin kualitasnya. Nah, intinya, dukunglah orang jujur yang mau terlibat dalam politik. Mereka bukan cuma bawa perubahan, tapi juga bikin politik jadi lebih manusiawi dan bermanfaat untuk semua. Kita nggak bisa cuma ngeluh aja bro, tapi harus ikut berperan dalam memilih dan mendukung pemimpin yang beneran peduli sama rakyat. Sekian dari gue, semoga bermanfaat bro.